Nah, untuk memahami lebih jauh tentang trigonometri, hal dasar yang harus kalian paham adalah apa itu sudut. Menurut saya, ketika kalian belajar sudut, apalagi ketika belajar persamaan trigonometri nantinya, kalian harus paham bagaimana sudut pada diagram Kartesian. Nah, ini adalah diagram Kartesian yang sering kalian lihat di matematik. Ini adalah sumbu X, yang ke sini adalah sumbu Y. Sebelah sini namanya sumbu X positif, sebab angkanya itu kan 1, 2, 3, nilainya kan positif. Ke atas juga namanya sumbu Y positif, angkanya kan positif kalau ke atas. Kalau sebelah sini kan min 1, min 2, min 3, min 4, jadi namanya sumbu X negatif. Ini sumbu Y juga kan, tapi sumbu Y negatif gitu. Jadi ke sini sumbu X, ke sini sumbu Y. Kemudian kalau kita lihat di sini ternyata pada diagram Cartesian itu ada 4 ruang gitu kan. Ada ruang sebelah sini, ruang sebelah sini, ruang sebelah sini, dan ruang sebelah sini gitu. Makanya kemudian diberi nama biar nggak susah nunjukin. Ini namanya kuadran 1, sebelah sini kuadran 2, sebelah sini kuadran 3, sebelah sini kuadran 4. Jadi kalau misalkan pengen nunjukin ruang yang mana tuh biar gampang. Contoh misalkan sebut kuadran 3, berarti langsung kebayang, oh berarti sebelah sini gitu. Berbicara tentang sudut, pada diagram Kartesian biasanya sumbu X positif ini jadi setarnya mulai dari sudut 0 gitu. Jadi sudut 0 itu di sini, di sumbu X positif. Ini busur derajat. Jadi kalau lihat bagaimana sih sudut di diagram Kartesian, ya itu ke sini muternya 10, 20, 30, 40, 90, 100, set gitu kayak gini muternya. Jadi nolnya itu dari sumbu X ke sini muter kayak gitu. Setiap satu kotak itu kalau kita lihat berarti sudutnya itu 90 derajat. Nah, ini kan 0 sampai 90 derajat. Ini 90 sampai 180 derajat. Jadi dalam satu kuadran itu nilainya 90 derajat. Nah, lanjut apa sih sudut gitu ya? Kayak gimana sudut? Ya ini bisa kita lihat angka-angkanya gitu. Contoh ini, kita punya garis merah. Ini berada di angka 170 sama 10. Mana yang dipakai ya? Yang 10. Kan nolnya dari sini. 0, 10, 20. Jadi ini yang dipakai 10. Ini namanya 10 derajat. Jadi 10 derajat itu sesuatu yang lancipnya segini gitu. Nah, ini 10 derajat. Jadi sesuatu yang lancip segini itu namanya 10 derajat. Contoh lain misalkan segini. Kan beda ya tadi. Ini mah di angka 20. Jadi ini namanya 20 derajat. 20 derajat itu sesuatu yang lancipnya segini. Ini 30 derajat. Kalau lancipnya segini berarti 40 derajat. Kalau lancipnya segini berarti 50 derajat. Ini berarti 60 derajat, 70, 80. Kalau tegak lurus ya berarti 90. Kalau kayak gini berarti 100 derajat. Kayak gimana 100 derajat? Ya ini, 100 derajat itu sesuatu yang lancipnya kayak gini. Atau kalau dalam bahasa matematik mah,
Kalau lebih dari 90 itu berarti bukan lancip, tapi udah tumpul gitu. Jadi 100 derajat itu ya sesuatu yang tumpulnya segini. Nah, kalau segini berarti 160. Kayak gitu. Gimana kalau 180 derajat? Ya berarti kalau 180 derajat lempeng gitu, lurus. Jadi sesuatu yang lurus itu berarti sudutnya 180 derajat. Nah, kalau di total berarti dalam satu diagram Cartesian itu satu kali putaran itu tuh lihat 0 sampai 90, 90 sampai 180. Sampai ke sini lagi ternyata jumlah sudut itu ada 360 derajat. Sebab kan sekotak 90, 90, 90, 90. Jadi totalnya itu ada 360 derajat. Nah, nanti ketika kalian belajar persamaan trigonometri, kalian harus kebayang kuadran 3 itu sudutnya dari mana ke mana gitu. Atau ditanya juga misal 110 derajat di kuadran berapa gitu. Nah, itu harus bisa. 300 derajat kuadran berapa? Nah, itu harus bisa. Nah, 240 derajat berarti kuadran 3 atau kayak gitu. Sebelah sini berarti gambarnya. Jadi gitu ya bedanya sudut 10, sudut 20. Jadi lancipnya itu pasti beda gitu. Langkah berikutnya adalah kalian harus bisa mengukur sudut. Gimana cara mengukur sudut? Di sini ceritanya saya punya satu buah segitiga, yaitu segitiga ABC. Ini namanya sudut A. Awas ya jangan salah, kemarin banyak yang salah. Ini namanya sudut A. Ini sudut B. Ini namanya sudut C. Sudut A sebenarnya mah punya nama lain. Boleh juga dibaca jadi sudut BAC. Jadi A-nya itu di tengah ya. BAC. Atau boleh juga sudut CAB gitu. Jadi A-nya itu di tengah. Sudut ini ya berarti jadi sudut B, atau boleh dibaca jadi sudut ABC atau CBA. Jadi B-nya itu di tengah kayak gitu. Gimana cara ngukur sudut? Cara ngukurnya tinggal pakai busur. Pastikan bahwa garis di busur yang 0 sampai ke 180 itu nempel pada salah satu garis. Kemudian si pucuknya segitiga itu berada di pusat si busur gitu, di tengah-tengah ini, di tengah-tengah si busur. Kalau udah bener, ininya udah nempel garis, ininya udah di tengah-tengah, ya tinggal dibaca. Ini kalau dibaca berarti sudutnya 10, 20, 30. Jadi 30 derajat. Jadi sudut BAC itu 30 derajat. Kemudian, misal sudut B. Nah, di sudut B itu, ya ini, pastikan bahwa garisnya udah lurus, ininya garisnya udah lurus, dan ininya udah di tengah-tengah. Kalau udah, ya tinggal dibaca. 10, 20, 30, 40, 50, 60, ternyata 90 derajat. Jadi sudut B ini, atau sudut ABC, atau sudut CBA itu ternyata 90 derajat. Sudut C ya tinggal pakai busur. Pastikan ininya udah nempel garis, ininya udah di tengah. Terus tinggal dibaca 10, 20, 30, 40, 50. Ternyata sudutnya 60 derajat. Jadi sudut C ini
atau sudut ACB atau sudut BCA ini ternyata 60 derajat kayak gitu. Kalau di total jumlahnya itu jadi 180 derajat. 30 tambah 90 120 tambah 60 jadi 180. Ini salah satu keunikan pada sebuah segitiga ya. Jadi kalau misalkan ketiga-tiganya itu dijumlah, jumlahnya itu bakal selalu 180 derajat. Jadi gitu teman-teman cara ngukurnya gitu ya. Kita coba lagi ceritanya punya segitiga ABC. Sudut A, sudut B, ini sudut C. Kita pengen ngukur sudut A, berarti pastikan ini lurus garis, ini di tengah-tengah. Kalau udah tinggal dibaca. 10, 20, 30, 40, ini 50, ini 60, nggak nempel gitu ya. Ya kalau gitu tinggal hitung. Stripnya ada berapa? Ini 51, 52, 53, 54. Nah, stripnya itu ada di yang kelima, berarti 55 derajat. Jadi sudut sudut A ini 55 derajat. Nah, sekarang berapa sudut B? Ya tinggal pakai busur. Pastikan ininya di garis, ininya di tengah-tengah. Kalau udah ya tinggal dihitung. Tinggal dibaca gitu. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, stripnya ada berapa? Ternyata ini 55 derajat. Jadi sudut B ini atau sudut ABC atau sudut CBA ini ternyata 55 derajat. Sekarang berapa sudut C? Ya tinggal diukur pakai busur. Atau kalau ini udah tahu bisa dihitung. Kan jumlah total pada sebuah segitiga itu 180 ya. Ini sama ini jumlahnya 110. Berarti ini biar jadi 180, berarti ini pasti 70 derajat. Coba kita buktikan. Tinggal kita taruh busurnya. Ininya nempel di garis, ininya di tengah-tengah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, tuh 70 derajat. Jadi benar dalam sebuah segitiga itu jumlah totalnya itu 180 derajat. Nah, seperti itu teman-teman cara mengukur sudut. Jadi tinggal pakai busur, pastikan lurus dan ya puncaknya itu di tengah-tengah.